Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Dendam Arwah Janda Rusmini. Malam itu aku tidur sendirian karena ibu dan bapakku harus pergi ke kebun karet untuk menyadap getah karet-karet itu sebelum siang tiba. Karena jika mereka terlalu siang untuk menyadapnya, getah karet itu berkurang. Mungkin karena terserap panasnya matahari. Aku di rumah sendiri, tiada sesiapa yang menemaniku waktu itu. Tepat jam 3 pagi, ibu dan bapak itu pergi. Cuaca waktu itu sedikit menyeramkan karena hujan kecil yang terus bergemericik, diikuti lolongan suara anjing yang menggonggong tepat di belakang rumahku, sehingga suasana semakin mencekam. Ditambah lagi kuburan baru seberang jalan rumahku, karena tempat itu tempat TPU. Setelah ibu dan bapakku pergi, aku kembali masuk dan mengunci pintu. Lalu aku melanjutkan tidurku. Namun, aku terlupa untuk menutup jendela kaca di kamarku sedari sore. Baru saja aku membaringkan tubuhku di kasur. Aku merasa seperti ada yang melintas di depan kaca jendela kamarku. Namun aku bergumam, perasaanku saja, orang gak ada apa-apa kok. Kemudian aku melanjutkan baringanku. Di depan kasur tempat tidurku terletak lemari besar berukuran panjang, menempel kaca besar di sebelah pintu lemari itu, yang tepat sekali posisinya berada sejajar dengan posisi kepalaku. Aku menoleh ke arah kaca, dan ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian aku membalikan badan dan pandanganku tepat ke arah kaca lemariku. Betapa terkejut aku melihat sosok wanita memakai pakaian serba putih panjang. Rambutnya gondrong, matanya merah, dan wajahnya penuh luka bercampur darah dan nanah. Mata si wanita itu melotot ke arahku, seakan penuh dendam. Aku pun menutup mataku seketika, dengan degup jantung yang begitu kencang karena rasa takutku itu. Sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran, aku menutup mataku. Hingga fajar menyongsong, aku pun bangun menuju kamar mandi dan mengambil air wudhu dan melakukan sholat subuh. Rasa takutku atas kejadian semalam itu masih saja tak kunjung hilang. Apalagi setelah aku mendengar obrolan tetangga yang katanya melihat sosok wanita itu juga tadi malam. Mereka berkata bahwa wanita itu meninggal karena bunuh diri akibat hamil yang tak tahu siapa bapaknya. Karena wanita itu semasa hidupnya seorang wanita penghibur di salah satu kafe, sehingga banyak sekali laki-laki yang telah bersetubuh dengannya, dan tak ada satupun laki-laki yang mau bertanggung jawab atas kehamilannya, hingga akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Wanita itu bernama Rusmini, seorang janda hidup yang bercerai karena suaminya mempunyai wanita lain. Rusmini seorang wanita yang serba kekurangan, hingga akhirnya Rusmini memutuskan untuk menjadi seorang wanita penghibur. Setelah dia diceraikan oleh suaminya, demi menyambung hidup dan membantu kedua orang tuanya, Rusmini rela menjadi wanita penghibur di salah satu kafe. Namun naas, Rusmini memilih mengakhiri hidupnya setelah dia mendapati bahwa dirinya tengah mengandung, dan tak ada yang mau bertanggung jawab atas dirinya dan si jabang bayi. Awal mula sebelum Rusmini mengakhiri hidupnya, Rusmini sempat meminta pertanggungjawaban pada seorang laki-laki yang menjadi kekasihnya. Namun, laki-laki itu tak mau bertanggung jawab karena dia merasa bahwa Rusmini tak hanya tidur dengannya. Banyak laki-laki yang meniduri Rusmini karena status pekerjaannya itu. "Mas, aku hamil." "Apa? Kau hamil?" "Iya mas, ini aku hamil." "Maaf Rus, aku tak bisa bertanggung jawab atas kehamilanmu karena banyak laki-laki yang telah tidur denganmu, bukan aku saja." "Tapi mas," Rusmini dengan nada tinggi, "aku tidak bisa menikahimu Rusmini."
Rusmini begitu tertekan karena dirinya merasa Johanlah ayah dari anak yang dikandungnya. Karena Rusmini juga begitu mencintai Johan, hingga setiap penghasilannya ia rela berikan pada Johan. Namun apa yang Rusmini dapatkan? Rusmini merasa sangat kecewa dicampur rasa malu, hingga pikirannya buntu dan nekat mengakhiri hidupnya. Sudah tak ada lagi gunanya aku hidup. Demi kamu, Mas Johan, aku rela mengorbankan segalanya. Tapi apa balasanmu padaku, Mas? Kau anggap aku hanya sebagai sapi peramu saja, yang kau butuhkan di saat kau membutuhkan. Kau gauli diriku setiap kau inginkan. Bahkan kau keruk penghasilanku. Aku tak mengapa, Mas. Tapi mengapa kau begitu tega membalas semua pengorbananku dengan cara seperti ini, Mas? Mengapa, Mas? Aku tak terima, Mas. Kau akan menerima segala yang telah kau lakukan padaku. Rusmini mengakhiri hidupnya dengan cara meminum pil sebanyak 1 botol. Badannya melemas dan terjatuh ke lantai hingga nyawanya tak tertolong lagi. Dia selalu menakut-nakuti dan selalu mendatangi orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Hingga akhirnya, kedua orang tua Rusmini meminta bantuan pada seorang ustadz agar arwah putrinya bisa tenang dan tak gentayangan lagi. Malam Jumat Kliwon, tepat jam 12 malam, Pak Ustadz dan orang tua Rusmini mendatangi pemakaman Rusmini untuk membuat arwah Rusmini tenang dan tak gentayangan lagi. Tiba-tiba keluar asap putih dari atas kuburan Rusmini. Sementara Pak Ustadz terus melantunkan doa-doa. Pak, Bu, tolong bantu saya. Bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Titah Pak Ustadz pada kedua orang tua Rusmini. Baik Pak Ustadz, sahut ayah Rusmini. Tiba-tiba kain putih melesat dari dalam kubur Rusmini dan berhenti di atas salah satu pohon besar yang tak jauh dari tempat itu. Hei Ustadz, jangan ganggu aku. Jangan ikut campur dengan urusanku. Rusmini, kembalilah ke alammu. Jangan lagi kau teror warga kampung ini. Timpal Pak Ustadz. Aku ingin dia merasakan apa yang telah kurasakan. Siapa yang kau maksudkan? Laki-laki jahanam itu, Johan. Jawab Rusmini. Karena dia telah menghancurkan hidupku. Kembalilah ke asalmu, nak. Ibu dari Rusmini mencoba memperingati Rusmini sambil menangis terbata-bata. Tidak, Bu. Rusmini harus membalas dendam pada laki-laki itu. Tidak, nak. Dengan balas dendam itu akan membuat dirimu semakin tersiksa, nak. Tidak, Bu. Aku akan melakukannya. Rusmini pun melayang dari pohon besar itu menuju arah rumah Johan. Johan yang sedang asik bersama wanitanya terkejut melihat penampakan Rusmini dari balik tirai rumahnya. Hah? Apaan tuh? Tok tok tok. Tok tok tok. Terdengar ketukan pintu dari balik daun pintu rumah Johan, yang tak lain adalah Pak Ustadz dan orang tua Rusmini. Biadab, kau yang telah menghancurkan hidupku, Johan. Rusmini, Johan terkaget. Kau harus mati. Tidak, tidak Rusmini. Jangan ganggu aku. Jangan lakukan apapun padaku, Rusmini. Aku minta maaf padamu karena aku tak bisa menikahimu waktu itu. Biadab. Rusmini menerbangkan bangku pada tubuh Johan hingga Johan tersungkur dan berlumur darah di kepalanya. Dan akhirnya malam itu Johan pun tewas. Malam itu dendam Rusmini sudah terbayarkan. Dan semenjak malam itu arwah dari Rusmini sudah tidak pernah lagi gentayangan. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.